Saudara, sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya dilanda banjir usai hujan deras selama beberapa jam. Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya disebabkan curah hujan yang tinggi, tapi juga air kiriman dari wilayah lain atau wilayah hulu, saudara. Sementara itu, kalau kita lihat BMKG memprediksi hujan deras dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Lalu bagaimana penanganan banjir di Jakarta yang kerap terjadi kalau hujan deras? Kita akan bahas bersama dengan pengamat tata kota, Pak Nirwono Yoga, kemudian ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta, ada Mas Ciko Hakim, dan juga Kapus Datin BPBD DKI Jakarta, sudah ada Mas Muhammad Yohan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Disti. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari hari kemarin bahkan beberapa hari yang lalu sampai beberapa hari ke depan diprediksi akan hujan deras dengan intensitas tinggi ini masih akan terjadi dan melanda wilayah Jakarta bahkan kota-kota lainnya seperti ada Tangerang juga. Tapi saya mau update dulu perkembangannya ke Mas Yohan. Mas Yohan selaku Kapus Datin BPBD DKI Jakarta, sampai saat ini ada berapa RT yang di pagi hari ini masih permukimannya masih terendam banjir, Pak Yohan? Baik, sampai dengan pukul 7 ini terdata ada 62 RT yang tergenang ya. Namun demikian ada juga RT-RT yang sudah surut, itu kalau dari hitungan ini ada 67 RT yang sudah surut ya genangannya. Jadi ada peralihan dari RT-RT yang tergenang menjadi tidak tergenang. Oke, jadi ada 62 RT yang wilayahnya masih terendam banjir, tersebar rata-rata di mana lokasinya? Betulkah di sekitar bantaran kali atau sungai permukiman warga? Kalau kita lihat kan Kampung Pulo juga masih terendam banjir sampai pagi hari ini, Pak Yohan. Betul, ini umumnya yang tergenang itu di wilayah yang dialiri aliran Kali Ciliwung ya. Jadi eh, saat ini memang petugas memang sudah dari hari Minggu ya sudah standby petugas BPBD. Ada beberapa rekan-rekan kami yang memang belum sempat pulang ya karena memang situasi genangan ini butuh penanganan khusus. Bukan hanya kami mengevakuasi warga, tapi kami juga mengkoordinasikan dengan Dinas Sumber Daya Air ini terkait dengan pengerahan pompa-pompa mobile ya. Jadi pompa mobile yang dimiliki Pemprov ini di DSDA itu ada cukup banyak, ada lebih dari 5 ribuan pompa ya. 600 itu dikerahkan sampai dengan hari ini. Kemungkinan ada penambahan ya hari ini, penambahan pompa, tapi saya belum terinfo dari DSDA. Jadi kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Bisa jadi kalau tidak ada pergerakan sama sekali mungkin dampaknya bisa meluas ke RT-RT yang lain ya. Dan 67 RT yang sudah surut itu juga akibat dari kami sudah bersiaga penuh dan mengoperasionalkan semua perlengkapan yang ada, khususnya pompa-pompa. Jadi pompa itu ada pompa mobile dan juga ada yang namanya pompa stasioner ya. Pompa stasioner ini jumlahnya cukup banyak dan ini perlu konsentrasi ini untuk menghidupkannya sehingga daerah-daerah yang tergenang itu bisa cepat surut. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi Anda sebutkan kan Pemprov Jakarta punya banyak sekali pompa, bahkan Anda menyebutkan ada 5.000 lebih begitu ya pompa mobile begitu. Nah, untuk di 62 RT ini apakah sudah dimaksimalkan atau sudah dioptimalkan untuk penyedotannya berfungsi atau tidak untuk bisa secepatnya air bisa segera surut di pagi hari ini? Sudah dioptimalkan ya. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa umumnya satu petugas penanganan bencana itu didampingi oleh 2 sampai 3 orang personil dari Dinas Sumber Daya Air atau kita kenal dengan pasukan biru ya. Oke. Nah, mereka itu membawa pompa mobile seperti di lokasi-lokasi seperti Jati Padang contohnya itu pompa mobile tentunya sudah kita arahkan ke titik-titik tertentu ya untuk maksimalisasi penyedotan gitu. Jadi ini kita terus berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan juga kami juga dilengkapi dengan banyak sekali CCTV ya. Jadi ketika ada info-info tentang genangan dari Comment Center BPBD kita bisa langsung putuskan untuk berkoordinasi dengan unit-unit terkait ya, bisa dengan Dinas Sumber Daya Air, bisa dengan
Dinas Lingkungan Hidup, ada yang namanya Badan Air ya. Nah, ini kita berkoordinasi mana yang terdekat radiusnya dengan lokasi itu yang terlebih dahulu bergerak ya untuk mengatasi permasalahan. Seperti misalnya pada saat ini kan terjadi ada beberapa jalan juga yang Betul. tergenang ya. Mhm. Nah, di Ini jalan-jalan yang kondisinya? tergenang ini sudah pasti koordinasinya itu antara BPBD, Dinas Sumber Daya Air, kemudian Dishub dan Satpol PP ini. Karena kalau di jalan itu kan tentunya harus ada pengaturan arus lalu lintas ya, dan tentunya infonya terus kita update supaya warga itu bisa menghindari lokasi-lokasi jalan yang masih tergenang. Aha, oke. Baik, saya bergeser ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini kan kalau tadi dikatakan oleh Kapus Datin BPBD DKI Jakarta bahwa masih ada 62 RT yang sampai saat ini masih terendam banjir wilayahnya begitu ya. Dan BMKG sudah memprediksi intensitas hujan ini masih tinggi beberapa hari ke depan. Nah, penanganan banjir seperti apa yang kemudian sedang dilakukan, dioptimalkan sampai saat ini oleh Pemprov Jakarta, dalam hal ini adalah Mas Pram dan juga Bung Rano begitu ya. Selain tadi pengerahan, pengoptimalan pompa-pompa mobile untuk menyedot air supaya cepat surut, apalagi yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta, Mas Ciko? Jadi terkait dengan masalah banjir ini kan kita tahu ini adalah masalah klasik. Kalau bagi kami, bagi saya khususnya yang tinggal di Jakarta, udah 51 tahun, setiap tahunnya pasti kita mengalami hal-hal seperti ini. Namun tentu ini bukanlah alasan untuk bagi kami dari Pemprov DKI Jakarta untuk tidak melakukan yang terbaik dengan mengupayakan segala daya upaya untuk mengatasi mitigasi banjir ini dan membuatnya cepat surut karena cuaca ekstrim dan kemudian juga tentu kita tahu ada 3 kombinasinya, cuaca ekstrim, banjir kiriman yang khususnya utamanya dari Kali Ciliwung yang kita tahu bersumber dari Cisarua, Gunung Gede, dari Bogor yang selalu turun ke sini dan ini yang disebut dengan banjir kiriman, dan kalau di utara dan barat itu banjir rob yang terjadi. Tapi pada prinsipnya hal-hal seperti ini seharusnya memang Pemprov DKI Jakarta dari tahun ke tahun sudah tahu bagaimana memitigasinya. Tapi kemudian kita tahu ekstrimnya cuaca dan banjir kiriman yang luar biasa ini tentunya tidak bisa kita hindari. Yang kita bisa lakukan adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Yohan tadi terkait dengan pengoperasian pompa, ada ribuan pompa mobile, ada sekitar 600 yang statis, yang kemudian sampai hari ini mudah-mudahan tidak bertambah yang rusak, karena kemarin ada yang rusak 10 karena terendam. Kita tahu kapasitasnya juga sangat terbatas, dan tanpa menyalahkan siapapun, kami juga mengajak masyarakat kemudian juga untuk kemudian mulai berbenah dan mengubah lifestyle-nya untuk tidak lagi tinggal di tempat-tempat yang tidak diharuskan, tidak dibolehkan, khususnya seperti di bantaran kali dan lain-lain. Dan hari ini jam 8 as we speak, Pak Pramono Anung akan berkunjung ke Rawajati, segmen Kali Ciliwung, di mana beliau juga akan ada apel siaga di sana. Kemudian seluruh pasukan warna-warni yang ada di Jakarta, seluruh dinas OPD tadi disampaikan oleh Pak Yohan, ini bukan cuma masalahnya dinas sumber daya air, tapi ini juga menjadi masalah bagi dinas perhubungan, Satpol PP, untuk semua bergerak, bahkan BUMD diharapkan bergerak untuk kemudian bisa membantu para pengungsi bila memang masih ada pengungsian dan menyediakan logistik keperluan dari masyarakat, dari mulai hal pakaian, selimut, makanan, pembalut bagi wanita, pampers bagi orang-orang tua, dan lain-lain, ini supaya bisa semua digerakkan secara simultan. Dan ini dilakukan sesungguhnya sejak 2 malam lalu, di mana Pak Gubernur terus memantau hampir 24 jam, memerintahkan seluruh jajaran, tapi hari ini kita khususkan lagi untuk ada apel di Rawajati, segmen Ciliwung, di mana diharapkan seluruh masyarakat, termasuk Mas Yohan. Mas Yohan ini lagi cuti sebenarnya, tapi pagi-pagi udah berseragam dan siap untuk turun ke bawah dan meninjau lokasi-lokasi banjir. Sama saya juga, kan jarang-jarang biasanya pakai jas, sekarang pakai jaket, ada hoodie-nya nih. Dan harapan kami, kami tentunya cuaca juga bersahabat gitu. Kita berdoa lah supaya kita cuaca ini mudah-mudahan juga
Bersama-sama berdoa supaya hari ini cukup terang begitu ya, tidak mendung lagi dan tidak turun hujan. Nah, tapi Mas Ciko yang kemudian menjadi pertanyaan saya, ini kan permasalahan klasik lah ya dari tahun ke tahun begitu ya, selalu ketika hujan deras turun, pasti saja wilayahnya sebenarnya bisa dikatakan langganan banjir mana aja sih kan sudah terpetakan sebenarnya Mas Ciko. Kampung Pulo, tadi juga Anda menyebutkan Rawajati. Nah, untuk wilayah-wilayah yang memang sudah terpetakan dari tahun ke tahun itu selalu banjir. Mungkinkah ada opsi relokasi di sana? Pastinya, Disti, ini nggak bisa terelakkan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di pertengahan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah Jakarta sendirian. Ini harus sama-sama diselesaikan oleh seluruh stakeholders yang ada di Jakarta, termasuk dengan masyarakat dan warga masyarakat. Yang harapan kami mau mengubah lifestyle. Lifestyle itu apa sih? Tidak lagi canggung untuk tinggal di hunian vertikal yang sesungguhnya sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita baru saja meluncing beberapa rusun Nawa, rusun yang bisa dibeli juga unitnya, dan ke depan juga akan ada ribuan unit lagi dibangun di berbagai daerah, dan tujuan utamanya adalah apa? Untuk diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang tinggal di pinggiran kali, tinggal yang tempat rawan banjir, tinggal di tempat yang karena mereka tinggal di situ, banjir itu risikonya semakin tinggi. Nah, ini yang kita harapkan, normalisasi tentu harus berjalan dalam waktu dekat, memang sudah direncanakan, dan kita mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh warga masyarakat juga sama-sama menjaga kota ini, sehingga mau melihat masa depan yang lebih baik, sehingga banjir yang kita pahami bahwa di Jakarta ini agak sulit untuk bisa menghilangkan banjir sama sekali, namun bisa diminimalisir dengan tadi pengaturan tata kota yang jelas, dan juga perlu peran aktif partisipasi masyarakat untuk turut mau melakukan apa istilahnya partnya atau bagiannya untuk kemudian bersama-sama jadikan kota ini kota yang bisa minim kalau terjadi banjir. Oke, saya ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, ini kan tadi disebutkan oleh Mas Ciko ada beberapa hal yang saat ini akan dioptimalkan. Salah satunya adalah soal bagaimana relokasi begitu ya, dari yang biasanya huniannya tapak begitu ya, kemudian ini huniannya vertikal. Nah, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah penataan kota semacam ini efektifkah untuk kemudian bisa paling tidak mengurangi banjir, atau seperti apa nantinya seharusnya Jakarta ini harus ditata supaya jangan sampai kemudian dari gubernur satu ke gubernur lainnya kok nggak beres-beres ya masalah banjir? Ya, betul Mbak Adisti. Jadi saya concern terhadap 3 hal ya. Yang pertama tadi sudah dijabarkan dengan baik oleh Mas Yohan dan Mas Ciko ya. Saya fokus kepada penanganan banjir dengan 3 tipe jenis banjirnya tersebut yang akan dilakukan ke depan ya. Yang pertama tentu dari banjir kiriman tadi, tentu fokus utamanya adalah pembenahan sungai-sungai yang selama ini menjadi kawasan sangat terdampak parah banjir ya. Kalau kita bicara Jakarta pasti Ciliwung ya, terus kemudian ada Kalisunter kemarin ya, terus kemudian juga ada Pesanggerahan, Angke. Nah, selain itu juga tentu Kali Cipinang ya, terus kemudian Kali Mukofat, Angke, terus kemudian beberapa titik yang selama ini juga menjadi langganan banjir, itu harus dibenahi ya. Tentu dari 13 sungai utama besar misalnya di Jakarta, dengan waktu 5 tahun ya, kita lebih realistis mungkin dalam waktu 5 tahun bisa 3-4 sungai dibenahi, itu udah sangat bagus ya Mbak Disti kalau kita fokus untuk banjir kiriman tadi. Nah, ini tentu juga harus didukung bagaimana konservasi dan penegasan atau penertiban tata ruang di kawasan puncak juga harus berjalan seiringan. Bagaimana juga kalau kita bicara banjir kiriman, daerah Bodetabek, khususnya daerah Puncak Bogor menjadi salah satu sentral penanganan banjir. Tidak mungkin di sungainya di Jakarta diberesin, tetapi di atasnya juga tidak ditata ulang tata ruangnya. Itu PR pertama. Kemudian PR kedua tadi, banjir kiriman. Beberapa lokasi yang jauh dari sungai, tetapi juga terdampak banjir nih Mbak Adisti. Sudah pasti harus ada rehabilitasi saluran drainase secara besar-besaran ya, karena drainase kita memang masih dalam tahap cukup untuk menampung air hujan tidak lebih dari 100 mm per hari. Sementara kemarin ini kan sudah tembus 150 ya, 150 mm per hari. Itu pun sudah belum ekstrim Mbak Siti. Kalau kita ingat awal tahun kemarin kita bersama di bulan Februari ya kalau nggak salah, itu kan sudah tembus angka 250 bahkan. Artinya
rehabilitasi saluran air ya harus tetap dilakukan, terutama di titik-titik yang kemarin terdampak banjir dalam waktu 1-2 jam. Ini menjadi perhatian teman-teman di SDA juga. Selain tadi pengerahan pompa. Dan ketiga, ini juga PR yang klasik tadi yaitu banjirop. Nah, dengan adanya banjirop, maka penataan ataupun pembenahan kawasan pesisir utara ini juga benar-benar menjadi PR utama untuk dibenahi. Contoh misalnya kawasan Muara Angke ya, yang merupakan daerah langganan banjir rob ini, terus kemudian kami pantau kemarin Jalan Yosudarso, RE Marta Dinata, ini kan juga selalu tergenang, berarti perlu pembenahan saluran airnya, kemudian waduknya juga kita optimalkan. Nanti sore kalau tidak salah kan Pak Gubernur akan meninjau kawasan Ancol dan sekitarnya. Nah ini tentu kita akan mendorong peningkatan pembenahan kawasan pesisir utara sebagai salah satu solusi untuk membenahi banjir rob. Jadi kita fokus ketiga banjir tadi itu, insya Allah dalam waktu 5 tahun ada perubahan signifikan Mbak Disti. Sehingga kita fokus apa yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan, dan kemudian berbagi tugas tentunya sih Mas Ciko bilang. Ada yang tugasnya warga ya, kalau warga memang sudah harus pindah ke relokasi rumah susun kan tentu ini perlu perubahan budaya juga gitu ya. Itu dia. Itu perubahan budaya kan tidak bisa serta-merta. Jadi ada pendampingan bagaimana mereka terbiasa tinggal di hunian vertikal misalnya tadi ya, sebagai konsekuensi. Terus kemudian informasi yang kami dapat dari SDA itu untuk Kali Ciliwung, kita kan dari 33 km sudah 17 km ini Mbak Aristi. Masih tersisa 16 km. 16 km ini sampai dengan kemarin siang ya, itu sudah 10 pen yang siap untuk diberikan pembebasan, tapi masih ada 6 pen lagi yang belum. Sehingga kalau kita berhitung dengan waktu sampai dengan Desember, paling tidak 10 km dari 16 km sisa yang belum dibenahi dapat dituntaskan akhir tahun ini. Artinya ada berharap ada pengurangan banjir terutama dari Kali Ciliwung tadi secara signifikan. Insya Allah kalau itu berjalan benar berarti sisa 6 pennya tadi semoga di 2026 tuntas ya. Kalau itu bisa maka kita akan melihat di 2026 untuk Kali Ciliwung yang sepanjang 33 km sudah bisa ditata atau dibenahi dengan lebih maksimal. Itu catatannya Mbak. Oke, nah nanti kita juga akan bahas apa kebijakan politik yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir, kalau salah satunya adalah soal merelokasi. Lalu bagaimana bisa berhadapan dengan warga yang harus beradaptasi lagi dari huniannya tapak ke hunian vertikal, ini yang kemudian menjadi sulit juga begitu Mas Ciko dan juga Pemprov DKI Jakarta khususnya. Tapi nanti kita akan bahas lagi usai jeda, tetaplah bersama kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana kita tahu Jakarta kerap banjir kala hujan deras, ada banjir kiriman, ada banjir karena intensitas hujan yang tinggi dan juga banjirop. Apa kebijakan politik yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk bisa mengatasi banjir di 5 tahun kepemimpinannya? Kita akan masih membahasnya bersama dengan ada Mas Ciko, kemudian ada Mas Yohan, ada Mas Nirwono Yoga juga melalui sambungan daring. Saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini kan jadi PR besar sekali ya bagi setiap gubernur, tidak hanya Mas Pram. Setiap gubernur yang terpilih adalah soal banjir. Solusinya apa? Solusinya apa? Nah, relokasi menjadi salah satu opsi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengatasi banjir, khususnya di wilayah yang langganan banjir. Ya tahu Kampung Pulo. Nah, pendekatan seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta agar warga yang berada di wilayah langganan banjir ini mau berpindah dari hunian mereka yang langganan banjir ke hunian vertikal? Jadi kan kalau kebijakan politiknya kan terbagi dua sesungguhnya ya, yang betul-betul politik, ada yang betul-betul sifatnya teknis. Kalau bicara soal sifatnya teknis, kita bicara soal perencanaan tata ruang, kita bicara soal pembangunan infrastruktur, mitigasi, dan lain-lain. Nah, ini hanya bisa dijalankan maksimal, hanya bisa berdampak maksimal, mempunyai efek yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, kalau kita bicara tata ruang, kalau juga masyarakatnya mau berpartisipasi. Artinya apa? Kalau kita bicara tata ruang, ada penataan-penataan yang memang di kawasan-kawasan tertentu tidak boleh ada hunian, tidak boleh ada masyarakat yang tinggal di sana. Dan memang masyarakat yang umumnya tinggal di hunian-hunian yang tempat yang tidak diperbolehkan atau tidak selayaknya, itu juga kan kehidupannya juga nggak layak. Mohon maaf, ya kan? Gimana bisa layak kalau sedikit-sedikit hujan sedikit tertekan, ya kan?
hidup dari selama setahun kadang-kadang 3 kali 4 kali mengungsi. Saya rasa itu bukan kehidupan yang layak. Kalau kita ingin mengajak masyarakat, nomor satu lah, kalau orang tuanya nggak mau memikirkan dirinya sendiri, ayo berpikir untuk anak-anaknya gitu. Masa depan seperti apa sih? Karena anak-anak perlu bersekolah, tanpa ada terhalang kadang-kadang dia harus nggak bisa sekolah, hanyut bukunya, hanyut ijazahnya. Ini sering terjadi, dan ini bukan terjadi 1-2 kali, tapi setiap tahun ada aja kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan nyawanya pun hilang, itu juga terjadi. Ada puluhan di era-era sebelumnya nyawa yang hilang akibat banjir yang khususnya tadi terbawa oleh arus sungai yang begitu deras. Nah, ini yang memang kita dari pemerintah juga harus mengubah cara-cara lama, bagaimana cara mengedukasi dan mensosialisasikannya. Saya memberikan contoh, misalnya ke depan sekarang ini udah ada yang tadi saya sampaikan ya, rusun di Jagakarsa. Rusun itu berada di Jalan Marga Satwa. Kalau kita tahu Pondok Labu, kalau namanya Jalan Marga Satwa itu prime area ya, banyak sekali orang-orang dengan level para mantan pejabat yang tinggal di kawasan itu. Artinya ini prime location, ada rusun yang khusus untuk keluarga untuk disewakan yang ada 700-an unit, di mana per unitnya itu sewanya paling rendah 800.000 hingga 2,4 juta tergantung pada penghasilan dari keluarga tersebut, dan ini bisa diakses melalui Sirukin. Nah, mungkin ke depan kami harus melakukan apa yang dilakukan seperti oleh perusahaan-perusahaan properti misalnya ya, home showing gitu ya, showing unit gitu, mengajak saudara-saudara kita yang masih tinggal di bantaran kali di sekitar situ, di mana memang rusun itu dibangun, diprioritaskan untuk mereka, kemudian berkeliling, dan tidak hanya 1 kali, mungkin 2 kali mengajak anak-anaknya, karena di situ juga tempat yang aman, gated ya, semua tertutup oleh pagar, di mana anak-anak juga pastinya tentu nyaman dan aman, dan orang tua juga tidak perlu khawatir. Ada fasilitas-fasilitas yang tidak kalah, bahkan lebih dibandingkan dengan apartemen-apartemen mewah di Jakarta. Fasilitasnya olahraga, ada tempat bermain anak, ada tempat UMKM untuk bisa berjualan di situ, sehingga kalau mau jajan atau membeli makanan tidak perlu keluar dalam lingkungan itu juga. Ada perpustakaan, saya belum pernah mendengar ada apartemen ada perpustakaannya gitu, bahkan ada rumah ibadah dan rumah duka bagi seluruh umat beragama yang tinggal di sana. Jadi ini suatu hal yang harus mulai dilakukan oleh Pemprov tadi, mengubah cara edukasi dan sosialisasinya di mana ini akan dilakukan. Yang kedua, partisipasi dan peran serta masyarakat dan kelegowoan masyarakat untuk bisa mau, tadi yang disampaikan oleh Mas Yudi, mengubah lifestyle gaya hidupnya untuk hidup di hunian vertikal. Oke, nah itulah harus ada perubahan edukasi dan juga sosialisasi agar kemudian masyarakat yang biasanya atau bertahun-tahun lamanya begitu ya sudah dalam tanda kutip biasa terendam banjir begitu ya ketika Adisti, aku ada panggilan untuk meninjau. Oke, baik. Terima kasih Mas Ciko untuk waktunya dan perspektifnya sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mas Yohan. Mas Yohan, jadi pagi ini setelah berdiskusi bersama kita akan kemana dan penanganan banjir untuk mengatasi banjir di pagi hari ini apa yang akan dilakukan oleh BPBD? Baik, untuk percepatan ya dan menimbang dari cuaca selama seminggu ke depan, kami sudah mengadakan koordinasi dengan BMKG dan BNPB serta instansi vertikal lainnya untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca ya. Sepengetahuan kami BNPB sudah mulai standby dari kemarin, tapi kami juga akan melaksanakan OMC ya, operasi modifikasi cuaca ini dalam beberapa hari ke depan, mengingat perakiraan cuacanya selama seminggu ke depan ini masih cukup ekstrim ya. Itu mungkin langkah yang akan dilakukan BPBD. Kemudian langkah selanjutnya tentu kita concern dengan manusia ya, kita concern dengan para pengungsi itu. Jadi kita concern ke situ, kita masih berkoordinasi terus dengan dinas sosial juga kelurahan setempat ya, kelurahan yang terjadi bencana. Yang perlu diingat bahwa dalam kejadian bencana ini ada pergub yang mengatur bahwa apabila terjadi bencana seperti saat ini, lurah itu akan memiliki peran atau memiliki kewenangan untuk menjadi manajer bencana. Jadi untuk
memutus mata rantai koordinasi yang terlalu jauh, lurah itu dilindungi payung hukum untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan gitu. Jadi bisa melakukan apapun yang dianggap perlu ya untuk membantu percepatan penanganan bencana gitu. Tentunya dengan berkoordinasi dengan pimpinannya, dengan camat ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi tidak perlu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan juga tepat, lurah di kondisi-kondisi seperti ini bisa langsung sebagai pengambil keputusan ya, tanpa ada birokrasi yang panjang begitu ya, Mas Yohan. Dan ini yang harus dikoordinasikan dan disosialisasikan. Mungkin saja banyak lurah yang belum tahu soal ini karena memang dilindungi oleh payung hukum seperti itu. Saya mau ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, Siap. apa poin sebenarnya untuk bisa mengatasi banjir? Kalau kita bisa katakan 3 poin utama. Jakarta yang selalu banjir saja setiap hujan turun begitu ya, dan Jakarta adalah wilayah yang paling bawah begitu ya. Walaupun ada Bogor, Depok, Tangerang pun sekarang banjir. Saya belum melihat ada pemimpin-pemimpin dari masing-masing daerah ini duduk bareng bagaimana kemudian mengatasi banjir tidak hanya di wilayah Jakarta saja, tapi dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana Mas Nirwono? Ya, yang pertama harusnya bencana banjir yang sering terjadi menjadi pembelajaran kita semua ya untuk benar-benar serius karena banjir sekarang tuh menunjukkan bahwa perubahan iklim itu nyata adanya kan Mbak. Karena apa? Anomali cuaca ya. Jadi kita sudah tidak bisa bicara musim kemarau atau musim banjir. Bahkan kita harus bicara sepanjang tahunnya adalah musim hujan misalnya. Sehingga mitigasi bencana menjadi salah satu elemen utama untuk membenahi tata kota secara keseluruhan. Nah, dalam kasus Jakarta tadi pemandangan tata ruang kota berbasis tadi tipe banjirnya 3 tadi ya. Bagaimana membereskan tadi banjir kiriman, artinya pemukiman tata ruang di sekitar pemukiman bantaran kali. Terus kedua tadi banjir lokal, berarti pembenahan lokal kawasan tersebut. Dan tentu adalah banjirop penataan kawasan pesisir. Jadi kita fokus kepada 3 hal tersebut secara terencana dengan baik itu melibatkan Pemprov DKI maupun juga Bodetabek. Apalagi sekarang berdasarkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta kan sudah ada rencana pembentukan aglomerasi. Artinya banjir bisa menjadi salah satu hal pendorong agar kerjasama antar Jabodetabek dapat terus ditingkatkan. Tidak hanya banjir tapi juga macet misalnya. Nah itu PR utama. PR kedua, kita bicara waktu nih Mbak. Ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sehingga kita punya target yang sekarang apa, 5 tahun apa, 15 tahun bagaimana. Kira-kira itu. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian bisa mengatasi banjir ini. Terima kasih Mas Nirwono Yoga, kemudian ada Mas Yohan juga dari Kapus Datin BPBD DKI Jakarta, sebelumnya ada Mas Ciko Hakim. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemadam kebakaran. Kami akan ajak Anda ke salah satu wilayah di DKI